Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perjalanan Malang. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dan dimudahkan rezekinya, dilancarkan selalu. Dalam video kali ini saya akan membawakan cerita tentang kegiatan pramuka dan gangguan hal gaibnya. Kebetulan saya sedang belajar di organisasi sebuah pramuka, belajar untuk mendidik anak-anak, yang dimana alhamdulillah saya sudah kurang lebih 2 tahunan ini mengajar anak-anak di sekolah. Sekarang saya akan menceritakan pada saat kegiatan pramuka di luar sekolah, yang dimana pada kegiatan waktu itu kami mengadakan di sebuah hutan atau lembah, yang dimana jadi lembah tersebut kayak ada hutannya, terus ada sungainya juga, ada curugannya juga, bahkan ada tempat untuk berenang gitu kan, kamar mandi alhamdulillah di situ ada. Terus ada juga biasanya kan memang di tempat tersebut juga biasa digunakan sebagai tempat wisata orang-orang gitu kan. Cuman ya karena waktu kegiatan tersebut masih belum seramai sekarang gitu kan. Sekarang di tempat wisata tersebut alhamdulillah sudah ramai. Nah, biasanya kegiatan pramuka itu paling sedikit 2 hari sampai 3 hari gitu kan. Waktu itu alhamdulillah kegiatannya berjalan selama 3 hari, yang dimana kegiatan tersebut adalah kegiatan uji lantik bantara gitu kan. Anak-anak ingin naik pangkatnya sebagai bantara gitu kan. Pergilah waktu itu saya dan anak-anak semuanya, yang dimana saya membawa kurang lebih 24 anak-anak, sedangkan gurunya itu waktu itu saya dan 5 guru lainnya. Jadi totalnya 24 anak-anak dan 6 guru ya, serta pembantu waktu itu. Pergilah saya ke sana, jadi semuanya 30 orang. Seperti biasalah kita datang mendaftar, karena memang kan waktu itu juga sudah termasuk sebagai tempat wisata, jadi kita daftar terlebih dahulu gitu kan. Setelah daftar kita mencarilah tempat untuk mendirikan tenda, yang dimana kita semua sepakat bahwa kita mendirikan tenda itu di sebelah atas lembah atau danau, sungai, di atas sungai ya, jadi agak atas sedikit. Jadi yang penting kan ketika hujan turun besar kita tidak terkena air sungai, ketika air sungai meluap kita tidak terkena oleh airnya tersebut. Jadi kita agak atas tapi dekat gitu kan, dekat dengan sungai tapi agak atas sedikit. Tujuannya ketika air sungai itu meluap, tenda kita tidak terbawa oleh arus itu. Kita memutuskan mendirikan tenda di sana. Untuk anak-anak mendirikan 3 tenda, 2 perempuan. Kebetulan karena laki-lakinya sedikit, jadi hanya 1 tenda laki-laki, 2 tenda perempuan.
kita mendirikan tenda di sana, lalu kita guru-guru juga sama. Tapi alhamdulillah karena itu kan tempat wisata, jadi kita ada gazebo gitu kan. Jadi kita mendirikan tenda untuk guru itu hanya dua tenda, sisanya tidur di gazebo. Hari pertama kegiatan alhamdulillah lancar, baik-baik saja, tidak ada kejadian apa-apa. Cuman saya mendengar, jadi saya berangkat ke sana itu setelah kemarinnya 2 hari sebelum saya ke sana itu ada kejadian, yang dimana kejadian tersebut adalah kan itu tempat wisata, ada banyak kamar mandi, ada banyak tempat yang tersembunyi lah. Nah, 2 hari sebelum kita datang ke sana itu di salah satu kamar mandi itu ditemukan potongan tangan. Saya baru tahu ketika ada yang ngasih tahu sekitaran warga sana. Pada saat sore kan kita keluar untuk belanja gitu kan, untuk beli bahan makanan yang akan kita masak nanti malam. Kita dikasih tahu bahwa 2 hari yang lalu itu di sana ditemukan potongan tangan. Saya awalnya kaget kan, kok saya baru tahu sekarang. Tapi ya memang itulah. Jadi ketika kita di tempat wisata ada kejadian seperti itu, tidak akan bocor keluar karena takut tidak akan ada lagi yang datang ke sana gitu kan. Makanya awalnya kita aman-aman aja, tentram gitu kan. Nah, setelah saya tahu ya agak was-was lah sedikit gitu kan. Pulang lagi saya ke tempat, ya ke sana. Alhamdulillah malam pertama, kegiatan pertama di hari pertama itu lancar. Menuju hari kedua seperti biasalah, kita kegiatan pramuka itu pagi-pagi senam, lari, terus makan, terus materi lagi sampai sore. Nah, alhamdulillah pas siangnya juga itu aman. Nah, pas malamnya ini, hari kedua, malam kedua, ketika kan di sana ada sebuah tempat yang luas kayak lapangan kecil gitu kan, ada tempat yang luas dan biasanya anak-anak diberikan materi itu di sana. Malam itu juga sama, anak-anak di sana disimpan di sana, dan ada beberapa guru yang akan mengasih materi. Sedangkan saya sebagai pendamping, jadi saya hanya melihat dari sekitaran, tidak memperhatikan langsung kan. Nah, pada malam kedua ini, saat anak-anak sedang dikasih materi oleh guru dan anak-anak itu sedang menerima materi, saya sedang mendampingi, melihatlah ke sekitaran sana, berkeliling-keliling. Tiba-tiba, karena kan di sana juga ada lumayan banyak lampu. Nah, yang saya heran itu gini, di antara semua lampu, kalau gak salah lampu kedua atau ketiga, kan ada lampu yang berjajar di sana. Semua lampunya itu warna putih awalnya. Ya seperti biasa lampu LED putih kan gitu. Semuanya warna putih. Tiba-tiba kurang lebih pukul berapa ya? Padahal masih sore, itu pukul 9 atau pukul 10. Saya melihat ada lampu yang kedua, entah ketiga, itu yang berubah warna. Warnanya berubah menjadi warna merah. Lah, kata saya kan tiba-tiba kok berubah. Oh mungkin nanti ada yang ganti, mungkin tadi saat saya lengah atau gimana gitu kan, ada yang ganti. Nah, saya masih cuek aja biasa.
Pas dilihat lagi emang merah gitu kan. Tambah lagi si lampunya itu merahnya itu bukan merah terang tapi merah redup kayak darah gitu, yang jadi saya agak was-was itu. Nah ternyata tidak lama kemudian saya terus perhatikan lampu tersebut sambil saya membaca doa, karena saya di situ sudah merasa mulai agak takut gitu kan, ada gangguan hal-hal seperti itu. Tiba-tiba lampu itu mati. Setelah saya baca-baca, lampu itu mati dan hidup lagi. Ketika hidup lagi, lampu tersebut tiba-tiba berwarna putih. Nah, heran kan saya, oh mungkin salah lihat mungkin saya, tapi memang yang saya lihat itu di antara semua lampu itu saja satu lampu itu yang berubah menjadi warna merah. Sudahlah, karena sudah seperti normal lagi, biasa saya berkeliling lagi. Nah kemudian saya melihat kan kalau di tempat wisata itu kamar mandinya itu berjejer kan panjang. Nah kamar mandi yang paling ujung itu pintunya terbuka. Saya kira kan mungkin ada yang lupa nutupin, biarin lah. Sedangkan si pintu itu kan terbuat dari besi. Nah si besi itu ketika ditutup kan otomatis kayak yang suaranya itu kencang kan. Jadi mungkin emang ada yang buka gitu kan awalnya. Pergilah saya dari sana. Tiba-tiba suara pintu itu menutup dengan sangat keras. Bro, gimana kalau misalkan kita nih dengar suara besi yang bertabrakan dengan besi lagi? Langsung saya menengok ke belakang dan saya lihat memang jadi kayak pintu itu kayak yang habis dijeblakin gitu. Jadi blok, langsung kayak yang udah nutup tapi buka lagi. Oh mungkin saya kira mungkin karena angin, padahal memang sih waktu itu tidak ada angin, tapi saya berusaha untuk berpikir positif bahwa itu adalah karena angin. Nah saya berbalik lagi, tiba-tiba terjadi lagi seperti itu. Blok. Lah pas saya tengok lagi ke belakang, ya kayak tadi lagi. Jadi si pintunya itu kayak habis dijeblakin terus buka lagi. Nah karena saya penasaran kan, saya mulai mendekat, tapi gak sampai dekat amat gitu kan, baru sampai 3 meter. Gak ada gerakan apapun, seperti biasa normal lagi. Oh mungkin tadi hanya pendengaran saya saja gitu kan, nyangkanya seperti itu. Balik lagi saya membelakangi, entah sampai 5 langkah atau 6 langkah, tiba-tiba pintu itu gitu lagi, blok lagi. Ini mah udah gak benar, kata saya, ini ada yang ganggu kayaknya, kata saya. Saya pergi dan saya tidak membocorkan kejadian tersebut ke siapapun, ke guru-guru, apalagi ke anak-anak, takutnya kan akan merusak suasana gitu kan. Nah setelah itu ya sudah gitu kan, karena memang biasa malam kedua itu ada sesi pos to pos, ya dilaksanakanlah pos to pos itu kan, anak-anak pergi ke sana kemari. Nah ternyata setelah beres kegiatan sudah semuanya tidur istirahat, sedangkan saya masih jalan-jalan mengelilingi. Tiba-tiba saya mendengar suara anak ayam. Ini gimana ya suara anak ayam, tahu kan suara anak ayam kayak gimana? Ya pokoknya gitulah, suara anak ayam yang dimana suaranya tersebut berasal dari dalam air sungai. Mau bingung gimana ya, disebut bingung, memang bingung gitu kan, kok ada anak ayam di dalam sungai. Mau bicara ke yang lain takut,
bukan takut kenapa-napa, takut mereka takut lalu melakukan hal-hal yang bodoh gitu kan, kayak lari atau gimana gitu. Ya dari situ berusaha saya mendam sendiri, tapi suara ini terus berlanjut, tidak berhenti-berhenti. Kurang lebih waktu itu pukul 3 pagi. Terus dari dalam air ini, karena memang tidak ada lagi karena di situ kan memang tempat terbuka, jadi gak ada yang bisa jadi gak ada tempat kandang ayam atau apa gitu kan. Mau dipikir-pikir positif juga gimana, memang benar-benar ketika waktu itu saya mendengar suara anak ayam itu dari dalam air gitu kan. Nah saya bingung gitu kan, mau bicara gimana, gak bicara gimana. Saya sudah mulai merasa takut, tapi ya alhamdulillah kegiatan waktu itu sampai pagi selesai, bangun sholat subuh. Alhamdulillah saya tidak tidur waktu itu karena saya sudah merasa takut. Saya tidak tidur, dan ketika udah pagi anak-anak kegiatan lagi seperti biasa, itulah hari terakhir, langsung packing barang pulang. Semuanya pulang, dan ya ketika selang beberapa hari kemudian berceritalah saya tentang kejadian seperti itu. Ternyata ada guru yang lain juga yang sama mendengarkan, mulai dari anak ayam di dalam air, terus ada yang mainin lampu katanya. Jadi si lampu itu jadi di mati hidup kayak gitu lagi, kelap-kelip lagi. Terus kalau anak-anak katanya ada yang nangis, jadi di pinggir tendanya itu kedengaran suara wanita nangis gitu kan. Oh berarti memang waktu itu eksistensi mereka itu ingin diakui, mungkin makanya mereka melakukan hal seperti itu. Tapi alhamdulillahnya kegiatan itu dari awal sampai akhir itu ya berjalan dengan lancar dan semuanya selamat sampai ke rumah. Ya segitu juga udah alhamdulillah lah gitu. Untuk gangguan-gangguan seperti itu ya itu anggap aja lah hiburan gitu kan. Anggap saja itu sebagai uji mental kita di sana, karena memang kita kan harus memang diuji dari segi mental dan fisik gitu kan. Ya itulah mungkin untuk cerita kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Yang pasti ya semua cerita yang saya berikan ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi, bukan dari orang lain. Itu kalian mau percaya atau tidak itu terserah kalian, karena ini memang yang saya rasakan itu kan. Ya cukup sekian untuk cerita kali ini. Jangan lupa sekali lagi like, share, dan subscribe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.